It's Premier League opposition tonight at Portman Road as Ipswich host Gary O'Neill's Wolverhampton Wanderers in the third round of the Carabao Cup. Kalajdzic looking to... Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya seputar updatean untuk ronde ketiga. Kemarin ada kabar terbaru ya, akhirnya ini juga diumumkan atau diklarifikasi oleh Sekjen ya, atau yang sekarang menjabat jadi wakil ketua umum ya, yakni Bapak Yunus Nusi ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya saat ini PSSI sedang menjalin ya komunikasi dengan Elkan Bagot. Ya hal ini pun bisa dibilang menjadi kabar gembira karena memang situasi antara ini teman-teman pelatih dan juga Elkan ini sepertinya kalau tidak ditengahi oleh PSSI juga ini menurut saya tidak akan mendapatkan jalan tengah. Ya keputusan ini menurut saya patut diapresiasi karena memang sebenarnya seperti ini teman-teman. Kita bukan masalah apa yang menjadi permasalahan kemarin kemudian kita ungkit-ungkit lagi di ronde ketiga. Itu tidak ada waktu lagi kita untuk mengungkit hal itu. Tetapi kita harus fokus bagaimana di lini belakang ini ya harus kuat. Harus bisa satu sama lain komunikasinya sangat bagus. Kemudian jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Ya, ini yang harus kita wanti-wanti karena kita akan melawan Australia, kemudian Arab Saudi, kemudian Jepang, ya, belum lagi Bahrain dan Cina yang akan menyulitkan. Ya, selama kita masih bermain 90 menit ya, konsentrasi itu akan selalu dilihat ya bagaimana pemain terkhusus di lini belakang ini. Jadi untuk sosok Elkan Bagot kalau dilihat saat ini memang sangat dibutuhkan sekali. Apalagi ya kita sangat penasaran sebenarnya ya bagaimana duet Liga Italia dan juga Liga Inggris yaitu Jaides dan juga Elkan Bagot. Nah, saya akan membahas tuntas ya mengenai kedua pemain ini ya, Jaides terkhusus dan juga Elkan Bagot mengenai proyeksinya untuk bisa tampil di ronde ketiga. Jangan lupa untuk bangun channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya dari Elkan Bagot. Kemarin ya 3 hari yang lalu Ipswich Town ya telah merilis dan juga sudah mempublikasikan mengenai beberapa pemain yang didaftarkan ke Liga Premier Inggris dan situ ada sosok Elkan Bagot juga teman-teman. Kemudian Elkan Bagot juga sudah mulai latihan bersama Ipswich ya. Nah, walaupun sudah terendus kabar ya bahwa Elkan ini akan dipinjamkan, menurut saya ya jalani saja yang sekarang. Elkan pun juga menikmati proses latihan bersama Ipswich. Walaupun nanti dipinjamkan, ya kita saat ini bangga karena ada perwakilan ya pemain timnas Indonesia yang di Liga Premier Inggris. Walaupun kita tidak tahu apakah Elkan main atau tidak. Kemudian kita bergeser ke Italia kemarin ya. Venezia juga sudah menggelar pelatihannya dengan pelatih barunya. Ini pelatihan perdana Venezia dan di situ juga ada sosok Jaides. Kita ibaratkan seperti ini teman-teman. Jaides 195, kemudian juga Elkan Bagot 195. Dua back ini ya kalau dilihat sepertinya dari postur saja ini sangat luar biasa. Kita sudah tahu bahwa sebenarnya kedua back ini ya jika mereka bermain bersama kita akan melihat perbedaan karena antara Liga Italia dan juga Inggris jelas ya kompetitifnya itu sangat luar biasa dan sedangkan mereka ini sudah terbentur dengan level tinggi. Jadi kalaupun nanti di timnas Indonesia ya itu menurut saya ya ini lagi-lagi menurut saya itu akan sangat sedikit berbeda dibanding mungkin Jaides duetnya dengan Jordi Amat ataupun duetnya dengan Rizky Ridho dan lain sebagainya. Itu pasti ada perbedaan ya karena memang mereka ini ya mereka berdua ini ya itu levelnya jelas berbeda dan kita membutuhkan mereka ya tak terlepas dari permasalahan yang akan kemarin ya ini menjadi hal yang sangat bagus ditambah lagi kalau kalian lihat ya bagaimana perubahan ya dari Elkan Bagot dari tahun ke tahun ya dari 2018 2019 ketika awal debut bersama timnas Indonesia kemudian ya hingga saat ini 2024 kalian bisa melihat bagaimana perubahan Elkan dari postur tubuh saja kalian bisa lihat ya teman-teman ya bahwa Elkan ini sudah sangat berisi sekali
Kemudian bagaimana dia menjaga pola makan, latihan fisik, kemudian uh, bagaimana keseharian dirinya ya, sebagai seorang atlet dia jaga sehingga tubuhnya sekarang terbentuk ya. Adu body, kemudian bola udara, kemudian juga sprint dan lain sebagainya. Itu sudah dimaksimalkan oleh Elkan Bagot. Maka dari itu tak heran sebenarnya seperti ini. Mengapa Elkan Bagot kemarin ya, waktu di sela-sela liburan, dia latihan gym, kemudian dia upload story, kemudian dia posting di Instagramnya, ketika libur dia tetap latihan fisik. Sebenarnya bisa saja itu menjadi kode bahwa dirinya siap untuk ronde ketiga. Seperti itu saja, walaupun dia tidak memberikan caption ya di Instagramnya, menurut saya ini sebuah kode untuk timnas Indonesia agar Elkan ini atau dia segera dipanggil ke timnas. Ya seperti itu. Kemudian juga dilihat statistik kemarin 14 pertandingan teman-teman, 14 pertandingan di Bristol Rovers mencetak 1 gol, 2 assist, dan sisanya dia selalu bermain rata-rata ya 90 menit ya. Hanya 3 kali dia tidak bermain, kemudian 2 kali dia bermain selama 43 dan juga 67 menit, sisanya dia tampil full ya 90 menit. Ini menunjukkan bahwa sukses peminjaman Elkan Bagot ini. Ya, secara usia memang relatif muda, tetapi secara jam terbang Elkan Bagot itu sangat bagus. Maka dari itu ya jelas ya, timnas untuk saat ini dengan PSSI yang sudah bilang kepada kita ya bahwa menjaga komunikasi dengan Elkan Bagot dan terus menjajaki Elkan Bagot agar bisa ya damai dengan Coach Shin, ya ini menjadi situasi yang patut diapresiasi. Kemudian untuk Jay Ijas ya, ini pun juga sama. Kemarin hampir ya di musim kemarin itu hanya kurang lebih dia 6 kali melewatkan pertandingan ya di Venesia karena cedera ya. Mohon maaf, mungkin ini penyakit ya, penyakit dari Jay Ijas ya. Dan memang dia tidak bisa tampil, bahkan pernah didiagnosa tidak bisa tampil dalam lapangan lagi ya, tetapi ya dia mampu membuktikannya bahwa dia bisa tampil lagi dan sangat luar biasa setelah cedera menjadi pilihan pelatih, dan saat ini dengan pelatih baru ya diharapkan ya apa yang sudah terjadi di seri B kemarin dia bisa meningkatkan levelnya, karena seri A ini levelnya jelas semakin tinggi dan Jaides jelas masuk proyek Venezia. Untuk Torino dan sebagainya kita tidak tahu, yang jelas untuk saat ini dia masih pemain Venezia. Dan saat ini pun ya kalau ya dia kembali ke timnas, jelas dengan atmosfer ya di Liga Italia yang akan ia rasakan di bulan Agustus nanti ya, ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus karena kita sangat menunggu sekali ya sosok Jay Ides ini debut dan juga dia bisa menaikkan levelnya, kemudian dia bisa nanti September bergabung bersama timnas. Kalau ya Elkan juga Jay Ides ini benar-benar debut ya, menurut saya ini akan menjadi hal sangat bagus. Keduanya benar-benar bisa kolaps ya menjadi back tangguh di pertahanan timnas Indonesia. Menurut saya ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan kita akan melihat bagaimana benteng kokoh timnas Indonesia yang memiliki postur tinggi sama, kemudian bodi tubuh yang sama, kemudian bagaimana daya jelajah, kemudian posisi bertahan yang sangat bagus, kemudian komunikasi mereka juga bagus. Kita akan melihat ya Liga Inggris dan juga Liga Italia bersatu di timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua sosok ini? Apakah kalian setuju jika dua pemain ini duet saat di ronde ketiga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.